Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RN Amalia Andi Taweng dengan NIM 22090150053, kelas G dari program studi akuntansi S1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban ataupun menjawab eh, tugas yang telah diberikan dalam mata kuliah akuntansi manajemen terkait dengan penyusunan anggaran operasional. Jadi bisa dilihat di layar bahwa saya telah masukkan soalnya terlebih dahulu, kemudian saya juga memasukkan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam menyusun anggaran. Nah, di sini langsung saja untuk pelatihan 9.21 di situ diminta untuk menyusun anggaran penjualan yang dimana diketahui Patrick itu menjual larutan untuk industri dalam drum berukuran 5 galon. Kemudian Patrick juga memperkirakan penjualan dalam unit untuk 3 bulan pertama di tahun depan, yaitu Januari sebesar 41.000, kemudian Februari sebesar 38.000 dan Maret yaitu 50.000, yang dimana harga jual rata-rata untuk setiap drumnya yaitu $35. Nah, di sini diminta untuk menyusun anggaran penjualan 3 bulan pertama di tahun depan, yang dimana di sini juga di, diminta untuk memperlihatkan pendapatan penjualan dan unit setiap bulannya secara keseluruhan selama 3 bulan pertama. Selanjutnya di sini untuk menyusun anggaran penjualannya, yang pertama kita masukkan terlebih dahulu nama perusahaan, kemudian anggaran penjualan, lalu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000XX. Di sini 2000XX-nya saya tulis seperti itu karena kita tidak tahu tahun berapa yang dimaksud, sebab di soal juga tidak mencantumkan. Lalu langsung saja, yaitu kita masukkan untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan triwulan pertama terkait dengan jumlah unit di bulan Januari berdasarkan soalnya diketahui yaitu 41.000. Kemudian untuk bulan Februarinya yaitu 38.000 dan Maretnya sebesar 50.000. Nah, sehingga untuk mengetahui triwulan pertama, sisa kita tambahkan antara Januari ditambah dengan Februari dan ditambah Maret. Sehingga triwulan pertama unit yang dibutuhkan yaitu 129.000. Kemudian harga jual per unit diketahui yaitu sebesar $35. Sehingga di sini langsung saja kita masukkan untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan triwulan pertamanya. Nah, sehingga untuk mengetahui anggaran penjualannya, yaitu langsung saja kita kalikan antara jumlah unitnya dikali dengan harga jual per unitnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk Februari, Maret, dan triwulan pertama juga sama. Sehingga bisa kita lihat bahwa pada bulan Januari itu diperoleh anggaran penjualannya sebesar $1.435.000. Kemudian untuk bulan Februarinya sebesar $1.330.000. Lalu untuk Maretnya yaitu sebesar $1.750.000 dan di triwulan pertama yaitu sebesar $4.515.000. Nah, itulah anggaran penjualannya. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran produksinya, di mana di sini diketahui bahwa dalam 4 bulan pertama di tahun depan Patrick memperkirakan dapat menjual dalam unit sebagai berikut, yang di mana Januari yaitu 41.000, kemudian Februari 38.000, Maret 50.000, dan April 51.000. Nah, di sini diketahui kebijakan untuk persediaan barang jadi akhir yaitu 25% dari penjualan bulan berikutnya. Lalu pada 1 Januari Patrick berharap akan memiliki 6.700 drum. Nah, di mana diminta untuk menyusun anggaran produksi untuk triwulan pertama tahun tersebut. Sehingga langsung saja kita masukkan penjualan dalam unit yang diketahui bahwa yaitu 41.000, 38.000, dan 50.000.
Nah, di sini langsung saja saya salin dari anggaran penjualan karena nominalnya yaitu sama. Nominalnya sama. Lalu setelah itu untuk mengetahui persediaan akhir yang ditetapkan itu kita peroleh dari untuk Januarinya yaitu penjualan dalam unit Februari dikali dengan yang diketahui yaitu 25%. 25%. Nah, sehingga menghasilkan persediaan akhir di bulan Januari yaitu 9.500. Kemudian untuk Februarinya sendiri juga kita gunakan penjualan dalam unit di bulan Maret dikali dengan 25%, menghasilkan 12.500. Kemudian untuk bulan Maretnya sendiri itu kita kalikan antara 51.000 di bulan April dikali dengan 25%. Sehingga menghasilkan 12.750.000. Sehingga untuk triwulan pertamanya juga itu sebesar 12.750. Nah, di sini saya tidak masukkan bulan April karena diminta di soalnya yaitu triwulan. Triwulan yang dimaksud di sini yaitu Januari, Februari, dan Maret. Selanjutnya, untuk mengetahui total kebutuhannya, langsung saja kita jumlahkan antara penjualan dalam unit ditambah dengan persediaan akhir yang ditetapkan, yaitu 41 ditambah dengan 9.500 di bulan Januari sebesar 50.500. Sama juga untuk cara Februari, Maret, dan triwulan pertamanya. Nah, sehingga diketahui bahwa untuk bulan Januari total kebutuhannya yaitu 50.500. Kemudian untuk bulan Februari diketahui yaitu 50.500 juga. Dan untuk Maretnya yaitu eh, kebutuhannya adalah 62.750. Sehingga triwulan pertamanya yaitu 141.750. Kemudian di sini dikurang dengan persediaan awalnya. Nah, bisa kita lihat bahwa di soal yang diketahui itu pada 1 Januarinya Patrick berharap memiliki 6.700 drum. Sehingga di sini langsung saja kita masukkan 6.700. Lalu untuk persediaan awal di bulan Februarinya kita peroleh dari eh, bulan Januarinya yaitu 9.500. Sehingga kita masukkan saja langsung 9.500. Nah, lalu untuk Maretnya kita peroleh dari persediaan akhir yang ditetapkan oleh Februari di sini. Nah, sehingga 12.500. Dan untuk di triwulan pertamanya itu kita gunakan 6.700 juga. Nah, sehingga untuk memperoleh unit yang akan diproduksinya, sisa kita kurangkan antara total kebutuhan dan persediaan awalnya. Sehingga diperoleh pada bulan Januari unit yang akan diproduksi, maaf, diproduksi yaitu 43.800. Nah, untuk Februari, Maret, dan triwulan pertamanya juga itu sama caranya, sehingga saya langsung saja menggeser. Nah, sehingga Februarinya yaitu kita peroleh 41.000. Kemudian untuk Maretnya kita peroleh 52.250 dan eh, untuk triwulan pertama yaitu 135.050 yang dimana kita peroleh dari 141.750 dikurang dengan 6.700. Nah, inilah bentuk dari anggaran produksi yang diminta. Kemudian
selanjutnya yaitu penyusunan anggaran pembelian bahan baku langsung, yang dimana diketahui di soal bahwa eh, Patrick membuat larutan untuk industri dalam drum berukuran 5 galon. Rencana produksi dalam unit untuk 3 bulan pertama yaitu Januari 43.800, kemudian Februari 41.000, dan Maret yaitu 50.250. Nah, yang dimana diketahui bahwa setiap drumnya itu membutuhkan 5 galon bahan kimia dan 1 drum plastik. Nah, kemudian kebijakan perusahaannya juga mengatakan bahwa persediaan akhir bahan baku setiap bulannya itu 15% dari kebutuhan produksi bulan depan. Nah, biaya 1 galon bahan kimianya yaitu $2. Kemudian biaya 1 buah drumnya yaitu 1,60 dolar. Nah, sehingga yang diminta itu pertama kita perlu hitung persediaan akhir bahan kimianya dalam galon untuk Desember tahun sebelumnya dan untuk Januari dan Februari. Kemudian yang kedua kita susun anggaran pembelian bahan baku langsungnya untuk bahan kimia bulan Januari dan Februari. Yang ketiga kita hitung persediaan akhir drum untuk Desember tahun sebelumnya untuk Januari dan Februari, dan selanjutnya itu kita susun anggaran pembelian bahan baku langsung drum pada bulan Januari dan Februari. Nah, seperti yang dilihat di sini, ini adalah keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran pembelian bahan baku langsung. Namun sebelum kita mengisi, kita perlu hitung terlebih dahulu. Kita perlu hitung terlebih dahulu mengenai persediaan akhir bahan kimianya dan juga drumnya. Eh, di sini saja untuk per eh, untuk persediaan akhir bahan kimia untuk bulan eh, Desember, Januari dan Februari. Nah, saja di situ untuk bulan Desembernya, Januarinya, dan Februarinya. Di bulan Desembernya yaitu di bulan Desembernya itu kita peroleh dari yang diketahui yaitu 15%. Kemudian kita kalikan dengan eh, nilai pada bulan Januari untuk memperoleh persediaan akhir di bulan Desember yaitu 43.800. Kemudian kita kalikan kembali drum yang dibutuhkan, yaitu di situ kita ketahui yang dibutuhkan sebesar 5,5 galon. Sehingga langsung saja kita masukkan 5,5. Nah, sehingga diperoleh yaitu 5 yaitu 43.800 dikali dengan 15%, kemudian dikali dengan 5,5. Sehingga untuk persediaan akhir bahan kimia di bulan Desember yaitu 36.135. Nah, sama halnya untuk bulan Januari dan Februari itu mirip. Cuman yang membedakan yaitu eh, rencana produksi dalam unitnya. Bisa langsung dilihat di sini, kita salin dulu. Nah, kemudian kita ganti 33.800 menjadi 41.000 di bulan Februari. 41.000. Nah, tetap eh, tetap juga dikali dengan 5,5. Nah, di sini kita langsung salin saja. Ini langsung kita salin saja. Caranya sisa diganti. Nah,
Sini yaitu 41.000. Sehingga, maaf, sehingga di sini yaitu 41.000. Sehingga untuk di Januarinya yaitu sebesar 33.825 persediaan akhir bahan kimianya. Dan untuk bulan Januari langsung juga. Nah, tapi di bulan Februari itu kita pakai yang di bulan Maret, unit bulan Maretnya, yaitu sebesar 50.250. Nah, di sini langsung saja kita kali kita kalikan. Nah, kita sisa ganti 50.250 dikali dengan 15% dikali dengan 5,5 galon. Sehingga memperoleh 41.456,25. Namun di sini saya eh, bulatkan saja ini. Nah, kemudian untuk persediaan akhir drumnya, lagi kita hitung dulu drumnya, yaitu kita langsung salin juga di sini supaya lebih memudahkan. Kemudian, nah di sini yang perlu kita ganti yaitu eh, kebutuhan plas kebutuhan drumnya. Jadi kan di bulan bahan kimia itu 5,5. Nah, seperti yang kita ketahui di soal itu yang dibutuhkan adalah satu drum. Satu drum. Jadi sini kita langsung kali saja. Dikali diganti menjadi satu. Nah, sama halnya juga untuk bulan Januari dan Februari. Nah, di sini juga kita langsung ganti satu. Hmm. Kemudian di sini ganti satu. Lalu di bulan Februari juga diganti satu. Sehingga kita peroleh persediaan akhir drumnya untuk bulan Desember yaitu 6.570, lalu Januari yaitu 6.150, dan Februari yaitu 7.538. Nah, setelah kita menghitung, kita masukkan saja langsung di sini. Nah, untuk bahan kimianya sendiri, itu diketahui di sini. Nah, ini bisa kita masukkan. Nah, unit yang akan diproduksi untuk bulan Januari yaitu 38.000. Lalu untuk bulan Februari yaitu 41.000. Dan Maret yaitu 50.250. Nah, sehingga diperoleh yaitu ini Januari ditambah Februari ditambah Maret yaitu 100. Nah, di sini, maaf, saya salah ketik. Di sini 48.000. Nah, sehingga sebenarnya bisa juga kita langsung salin di sini. Unit yang akan diproduksinya diperoleh juga dari sini. Bisa langsung kita salin juga di sini. Nah, seperti seperti ini. Sama juga, sama nilainya. Sama. Nah, lalu setelah itu bahan baku langsung per unitnya, yaitu kita membutuhkan 5,5 galon bahan kimia. Sehingga sini langsung kita saja masukkan 5,5. Kemudian di sini juga 5,5 untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan triwulan pertama, yaitu 5,5. Sehingga untuk kebutuhan bahan kimia untuk produksi, yaitu sisa kita kalikan antara unit yang akan diproduksi
dikali dengan bahan baku langsung per unitnya, yaitu sehingga Januari yang dibutuhkan yaitu 240.900. Nah, sama juga caranya di bulan Februari dan Maret. Jadi sisa kita kalikan antara unit yang akan diproduksi dan bahan baku langsung per unitnya. Yang dimana Februari kita memperoleh 225.500, lalu di bulan Maret yaitu 276.375, dan untuk triwulan pertamanya yaitu sebesar 742.775. Kemudian untuk persediaan eh, persediaan akhir yang diinginkan yaitu kita peroleh dari ini. Nah, kan kita juga sudah cari di sini kan persediaan akhir bahan baku, bahan kimianya. Namun ada juga cara lainnya, sama juga, yaitu sisa kita kalikan untuk bulan Januari, yaitu unit yang akan diproduksinya ini dikali dengan berapa? Itu 15. 15. eh, nah, maaf, sisa kita kali antara di bulan Februari kebutuhan bahan kimianya dikali dengan 15%. Sehingga memperoleh 33.825. Nah, sama halnya untuk di bulan Februari, yaitu caranya kita peroleh dari kebutuhan bahan kimia untuk produksi bulan Maretnya dikali dengan 15%. Nah, kan sama kan di sini di perhitungannya juga di Januari itu kita peroleh 33.825 dan Februarinya itu 41.456. Nah, dan di bulan Maretnya itu kita peroleh dari perhitungan antara kebutuhan bahan kimia untuk produksi di bulan Januari kemudian dikali dengan 15%. Nah, sama kan nilainya di sini Desember itu 36.135.000, sehingga untuk triwulan pertama yang diperoleh itu adalah bisa kita peroleh dari Maret itu 36.135. Sehingga untuk total kebutuhan bahan bakunya yaitu bisa kita tambahkan antara kebutuhan bahan kimia untuk produksi dan persediaan akhir yang diinginkan. Nah, sehingga untuk Januari diperoleh sebesar 274.725, dan untuk Februari, Maret, triwulan pertama itu sama caranya. Sehingga untuk Februari yaitu 266.956. Lalu eh, untuk bulan Maretnya yaitu 312.510, dan di triwulan pertama yaitu 778.910. Nah, 778.910. Nah, sebenarnya di sini untuk bulan Februarinya itu ada ada koma, cuman saya bulatkan. Langsung saja dibulatkan. Sehingga untuk selanjutnya untuk persediaan dikurangi dengan persediaan awalnya. Nah, persediaan awalnya kita ambil untuk bulan Januari dari eh, dari persediaan akhir yang diinginkan, yaitu triwulan pertama. Di triwulan pertama yaitu 36.135. Nah,
Kemudian untuk di bulan Februarinya, saya ambil dari di bulan Januari. Di bulan Januari sebesar 33.825. Nah, dan untuk di bulan Maretnya, saya peroleh persediaan awal dari bulan Februarinya yaitu 41.456. Nah, kemudian di triwulan pertama saya kemudian peroleh dari eh, saya kemudian peroleh dari bulan Maret yaitu 36.135. Nah, sehingga bahan baku yang akan kita beli yaitu sisa kita kurangkan antara total kebutuhan bahan baku dikurang dengan persediaan awalnya. Nah, langsung saja sehingga memperoleh di bulan Januari yang di mana bahan baku yang akan dibeli sebesar 238.590. Begitupun untuk Februari, Maret, dan triwulan pertamanya. Sehingga di sini di Februari yaitu sebesar 233.131. Nah, di sini ini sebenarnya juga koma. Cuman saya bulatkan kembali. Lalu di bulan Maretnya yaitu 359.966. Dan di bulan eh, dan di bulan di triwulan pertamanya yaitu 742.775. Nah, kemudian selanjutnya yaitu diminta adalah biaya per bahan kimianya, yang dimana kita ketahui biaya 1 galon bahan kimianya itu sebesar $2. Jadi langsung saja kita masukkan di sini sebesar $2. Begitupun untuk di bulan Februari, Maret, dan triwulan pertamanya. Nah, triwulan pertama. Sehingga untuk memperoleh total biaya pembelian bahan baku dari bahan baku kimia, yaitu sisa kita kalikan antara bahan baku yang akan dibeli dengan biaya per bahan kimianya. Sehingga di sini Januari total biaya pembelian bahan baku sebesar $477.180. Nah, begitupun untuk Februari, Maret, dan triwulan pertama yang dimana di bulan Februari sebesar $466.263. Kemudian di bulan Maretnya yaitu 707.932. eh, dan di bulan di triwulan pertamanya yaitu eh, 1.485.550 dolar. Nah, maaf di sini ternyata saya lupa untuk memberikan tanda minus supaya langsung otomatis dikurang di sini. Sehingga nah di Maretnya yaitu 542.108 dolar. Adapun yang koma-koma yang ada yang eh, koma itu saya langsung saja dibulatkan. Kemudian selanjutnya itu nah setelah kita tahu bahwa total biaya pembelian bahan baku untuk bahan baku kimia, selanjutnya kita perlu ketahui untuk bahan baku drumnya, yang dimana untuk unit yang akan diproduksi itu sama kita gunakan juga dari unit yang akan diproduksi pada bahan baku kimia.
Nah, di sini langsung saja kita salin. Kemudian selanjutnya itu bahan baku langsung per unitnya. Kita ketahui bahwa di sini sebesar eh, satu, satu drum plastik. Sehingga langsung saja kita masukkan di sini yaitu satu. Sama juga dengan di bulan Februari, Maret, dan triwulan pertamanya. Nah, di sini langsung saja. Kemudian untuk sehingga diperoleh kebutuhan drum untuk produksinya itu kita peroleh dari pengalian antara unit yang akan diproduksi dengan bahan baku langsung per unitnya. Jadi perhitungannya itu sama juga dengan cara perhitungan di unit yang akan di bahan baku bahan kimianya. Nah, sehingga langsung saja dikali satu tentu hasilnya yaitu 43.800. Nah, kemudian eh, persediaan akhir. Persediaan akhir yang diinginkan untuk drumnya itu sendiri kita peroleh caranya juga sama dengan perhitungan di bahan baku bahan kimianya. Nah, yang dimana persediaan yang diinginkan itu sisa di bulan Februarinya dikali dengan 15%. Nah, 6.150. Kemudian di bulan Februarinya kita kali antara bulan Maret dengan 15%. Dan di bulan Maretnya kita kali antara 43.800 dengan 15%. Nah, sehingga untuk di triwulan pertamanya, yaitu kita peroleh dari Maretnya atau di Desembernya di sini 6.570. Nah, kemudian setelah itu kita total eh, kebutuhan bahan baku antara penambahan kebutuhan room untuk produk, kebutuhan room untuk produksi, dan persediaan akhir yang diinginkan. Langsung saja kita tambah. Nah, sehingga menghasilkan 49.950. Sama juga caranya dengan di Februari, Maret, dan triwulan pertama. Lalu dikurangi dengan persediaan awalnya. Nah, persediaan awal itu kita ketahui uh, dari caranya sama juga uh, caranya itu kita peroleh nah, dari sini. Jadi di sini dikurangi dari ini. eh triwulan pertamanya yaitu 6.570. 70. Nah, kemudian untuk di bulan Februari kita ambil dari 6.150. 6.150. Kemudian untuk di bulan Maretnya kita ambil dari bulan Februari yaitu 7.538. Sehingga menghasilkan Sehingga triwulan pertamanya juga kita gunakan di bulan Januari, yaitu 6.570. Sehingga bahan baku yang akan dibeli, yaitu sisa kita langsung kurangkan. Di bulan Januari, yaitu sebesar 43.380. Sama juga dengan Februari, Maret, dan triwulan pertamanya. Jadi langsung saja di sini. Nah, lalu di situ biaya per drumnya kita ketahui di soal yaitu sebesar 1,60 dolar. Nah, di sini langsung saja dimasukkan 1,60 dolar. Nah, nah, kemudian total biaya pembelian bahan bakunya yaitu kita kalikan. Sama juga di sini kita kalikan.
kita kalikan antara biaya bahan baku yang akan dibeli dengan biaya per drumnya. Sebesar, jadi di Januari itu total biaya pembelian bahan bakunya sebesar 69.408 dolar. Nah, begitu juga untuk di Februari, Maret, dan triwulan pertama. Nah, setelah kita tahu total biaya pembelian bahan baku di drum dan di bahan kimia, kita totalkan keseluruhan antara pembelian bahan baku kimia dan juga drum. Di mana sisa kita tambahkan langsung ini dan dan ini. Nah, begitupun untuk di Februari, Maret, dan triwulan pertama. Sehingga di akhirnya kita peroleh bahwa total biaya pembelian bahan baku langsung untuk bahan kimia dan drum yaitu di bulan Januari sebesar 146.588 dolar, kemudian di bulan Februari yaitu 534.083 dolar, kemudian di bulan Maret yaitu 620.959 dolar, dan di triwulan pertama yaitu sebesar 1.701.630 dolar. Nah, inilah anggaran pembelian bahan baku langsung dari Patrick. Kemudian di soal selanjutnya itu kita diminta untuk menghitung penyusunan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Nah, di sini sudah kita ketahui di sini keterangan-keterangan yang akan diminta dalam penyusunan anggaran eh, tenaga kerja langsung. Nah, di situ diketahui di soal unit ini rencana produksi dalam unit itu Januari 43.800, lalu Februari 41.000, dan Maret 50.250. Jadi sama juga sama di bulan ini unit yang akan diproduksi. Jadi langsung saja salin. Langsung saja kita salin. Kemudian masukkan di sini. Lalu waktu tenaga kerja langsungnya per unit atau jam. Di situ diketahui di soalnya yang sebesar 0,3 jam. 0,3 jam. Lalu di sini langsung kita kasih masuk 0,3 jam. Sama juga di Februari, Maret, dan triwulan pertamanya. Sehingga total jam yang dibutuhkan yaitu kita kali antara unit yang akan diproduksi dengan waktu tenaga kerja langsung per unit. Yaitu di bulan Januari sebesar 13.140 jam. Nah, lalu begitupun caranya juga di Februari, Maret, dan triwulan pertama. Nah, sehingga di situ untuk mengetahui rata-rata upah per jamnya, kita tahu dari soal sebesar 18 dolar per jamnya. 18 dolar per jamnya. Jadi sisa kita masukkan kembali. Nah, setelah itu kita kita total biaya tenaga kerja langsungnya semuanya yaitu 13.140 dikali dengan rata-rata upah per jamnya yaitu 18 dolar sehingga menghasilkan 236.520 dolar di bulan Januari. Nah, sementara untuk di bulan Februarinya sebesar 221.400 dolar. Lalu di bulan Maretnya sebesar 271.350 dolar. Dan di triwulan pertama yaitu 729.270 dolar. Nah, jadi inilah anggaran tenaga kerja langsung dari Patrick. Lalu selanjutnya ini di latihan 9.25 itu kita diminta untuk menyusun anggaran overhead. Anggaran overheadnya di situ. Di sini. Nah, anggaran overheadnya. Yang dimana diketahui bahwa eh,
Jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan di bulan Januari yaitu 13.140, lalu di bulan Februari 12.300, dan di bulan Maret 15.075. Nah, langsung saja kita masukkan di jam tenaga kerja langsungnya. Di bulan Januari kita ketahui bahwa 13.140. Lalu di bulan Februari itu 12.300. 300. Dan di bulan Maret yaitu 15.075. Sehingga di triwulan pertamanya yaitu kita jumlahkan antara bulan Januari, Februari, dan Maret sebanyak, sehingga menghasilkan 40.515. Kemudian untuk biaya overhead variabel tenaga kerjanya di sini kita tahu itu 0,70 per jam. 0,70 per jam. Jadi langsung saja kita masukkan di sini, yaitu biaya overhead variabel tenaga kerja itu 0,70. Sama halnya juga di triwulan pertama, triwulan di Februari, Maret, dan triwulan eh, pertamanya. Nah, di sini biaya overhead-nya sehingga kita peroleh, maaf. Nah, sehingga di sini kita peroleh overhead pabriknya yaitu dikali dengan overhead kali dengan 0,70 menghasilkan 9.198. Nah, oke, setelah kita tahu overhead variabelnya, kita masukkan kembali overhead tetap yang dianggarkan. Di sini kita tahu sebesar 2.750.000 dolar. Nah, langsung saja kita masukkan, yaitu 2.750. Nah, seperti ini. Lalu sama juga di Februari, Maret, dan triwulan pertama, itu 2.750. Sehingga untuk memperoleh total biaya overheadnya di Patrick itu langsung saja kita tambah, yaitu maaf, di sini di triwulan pertama untuk overhead yang tetap yang dianggarkan yaitu kita totalkan antara Januari, Februari, dan Maret. Sehingga diperoleh yaitu 8.250. Kemudian untuk mengetahui total biaya overheadnya yaitu bisa kita tambah antara overhead variabel dan overhead tetap yang dianggarkan. Sehingga diketahui bahwa di bulan Januari biaya overhead yang dibutuhkannya itu 11.948. Nah, begitupun untuk di bulan Februari caranya sama, yaitu di bulan Februari sebesar 11.360, lalu di bulan Maret 13.303, dan di triwulan pertama yaitu 36 36.611. Nah, jadi inilah anggaran overhead dari Patrick. Nah,
Beginilah jawaban penyusunan anggaran mulai dari anggaran penjualan, produksi, pembelian bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, dan overhead yang saya jawab. Bisa disimak anggaran produksi, eh, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.